Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah oleh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-yawma wasalna ila su'al al-thamin wal-arba'in. Sahih jemaah? Baik. Soal nomor 48. Qala as-sa'il, berkata seorang yang bertanya, ma huwal qaulul haq fi qiraati kutubil mubtadi'ah wa sama'i asyritatihim. Bagaimana ucapan atau pendapat yang benar dalam masalah hukum membaca kitab-kitab ahli bid'ah atau mendengarkan kaset-kaset ceramah mereka. Ya, ini zaman dulu kaset. Kalau zaman sekarang apa? YouTube. Ya. Atau mendengarkan channel-channel YouTube-nya ahli bid'ah. Dan maka dijawab oleh Syekh, la yajuzu qira'atu kutubil mubtadi'ah. Secara asal hukumnya tidak boleh membaca kitab-kitabnya ahli bid'ah yang ditulis oleh orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, nah, punya akidah yang sesat. Misalnya Anda tahu fulan dia itu akidahnya filsafat, ya bahkan dia gembongnya filsafat. Nah maka ketika dia menulis suatu buku, ya kemudian dicetak buku tersebut dijual di toko-toko buku, bahkan bestseller, nggak boleh antum kemudian penasaran untuk membaca buku-bukunya dengan alasan, wah saya kan sudah lulus dari pondok, ya saya kan sudah punya ilmu, ya saya kan sudah punya pemahaman akidah yang kuat. Ya maka nggak ada pengaruh. Apalagi ini penulisnya ini orang yang ya tergolong orang yang jahil, orang yang bodoh. Jangan. Harus suudzon kepada diri sendiri. Ya katakan kepada diri sendiri bahwa kita ini masih jahil. Ya banyak yang belum kita ketahui. Akidah kita itu lemah, sedangkan syubhat itu sangat kuat. Ya maka nggak boleh secara asal membaca kitab-kitab mereka, wala sama asyritatihim, dan tidak boleh juga mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Ya baik dari YouTube ataupun malah langsung datang ke kajian mereka karena penasaran, naudzubillah. Illa liman yuridu an yarudda alaihim wa yubayyina dhalalahum. Kecuali bagi yang ingin untuk membantah mereka atau untuk yang membuktikan kesesatan mereka, menjelaskan kesesatan mereka. Nah ini nanti akan dijelaskan bagi orang-orang yang memang memiliki ilmu, ya para ulama, ya mereka membaca kitab-kitabnya ahli bid'ah.
Karena ahlus sunnah itu dididik untuk senantiasa mendatangkan bukti dalam membantah. Ketika kita mengatakan bahwa fulan dia itu menyimpang dalam masalah ini, maka dibawakan buktinya. Dalam kitabnya yang berjudul ini, halaman sekian, dia mengatakan begini. Nah, itu dengan bukti. Ya, dengan burhan. Bukan dengan katanya-katanya. Nah, itu bukan sifat ahlus sunnah dalam membantah. Ya, bukan jarini, bukan, tapi harus dengan bukti, baik dari ucapannya di ceramah-ceramahnya, ya di kaset-kasetnya, atau di rekaman kajiannya, atau di tulisan-tulisannya. Ya, kalau sekarang bukan cuma buku saja, mungkin di medsosnya, ya dia bikin status apa. Ya, ini boleh bagi seorang yang memiliki ilmu untuk membacanya atau mendengarkan kajian-kajiannya. Amal insan al-mubtadi, amal insanul mubtadi wa talibul ilm awil ami awil ladzi la yaqra illa li ajli al-ittila'i faqat la li ajli ar-raddi wa bayani haliha fa hadza la yajuzu lahu qira'atuha. Adapun bagi seorang pemula atau seorang penuntut ilmu yang masih dalam tahapan dia belajar ilmu agama ini, atau dia orang yang masih awam terhadap masalah agama, ya, dan dia tidaklah membaca kitab-kitab tersebut kecuali hanya sebatas untuk membacanya atau penasaran saja sama isinya. Ya, bukan dalam rangka untuk membantah atau menjelaskan kesesatan si ahli bid'ah tadi. Maka kalau yang demikian kembali kepada hukum asalnya, tidak boleh membaca kitab-kitab mereka. Alasannya kata Syekh, li annaha qad tu'atsiru fi qalbi, karena itu bisa ya berpengaruh ke dalam hatinya. Ya, ketika dia membaca sesuatu, maka enggak dia sadari syubhat itu masuk ke dalam dirinya. Ya, wa tushabbihu alaihi fayusabu bisyarriha, atau bisa saja dia tersambar dengan syubhat-syubhat yang ada di dalam kitab tersebut, sehingga dia terkena keburukan, kejelekan dari ahli bid'ah tadi. Ya, di sini ada footnote yang perlu untuk kita baca. Kata beliau, waqad tawataratil atharu 'anis salafi fit tahdhiri min ahlil ahwa wal bid'ah. Telah banyak sekali riwayat-riwayat dari para salaf dalam mentahdzir, memperingatkan umat dari ahli bid'ah. Fahadihi ba'dul athar nasuquha laka akhi talibil haq. Kata beliau, inilah sebagian dari riwayat-riwayat para salaf yang kita sampaikan kepadamu, wahai para pembaca sekalian atau orang yang mencari kebenaran. Yang pertama, qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah, la tujalisuhum ahlal bid'ah wa la tukhalituhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Ya, kata Abu Qilabah rahimahullah, jangan kalian bermajlis dengan mereka, yaitu ahli bid'ah. Ya, tidak boleh duduk di sini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya, jangan gagal paham. Ada orang-orang yang gagal paham, nggak boleh duduk sama ahli bid'ah. Akhirnya mau naik pesawat, minta manifest pesawatnya dulu. Ini siapa saja nanti yang di kursi pesawat ini? Oh, ini ternyata fulan ini ahli bid'ah, saya mau ganti kursi. Nah, ini lebay. Ya, bukan duduk, yang duduk ya hanya dalam rangka duniawi, bukan, tapi duduk dalam rangka untuk menimba ilmu dari ahli bid'ah. Ya, dan juga jangan bergabung dengan mereka. Ya, entah mungkin satu organisasi ya atau satu yayasan, intinya masuk ke sarangnya ahli bid'ah. Karena kata beliau, aku tidak menjamin kalian selamat dari kesesatan mereka. Ya, atau aku khawatir mereka akan menenggelamkan kalian ke dalam kesesatan mereka, atau mereka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya, di mana yang hak ini telah kalian ketahui kebenarannya. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ahli bid'ah, kenapa para salaf melarang kita untuk bermajelis, duduk, ya bahkan berteman, berkawan, bersahabat dengan ahli bid'ah? Karena namanya manusia, ketika dia ini mendapatkan kebaikan-kebaikan, sisi-sisi kebaikan dari ahli bid'ah, lama-kelamaan dia akan timbul kecintaan kepada ahli bid'ah tersebut. Ya, ketika dia kumpulnya sama ahli bid'ah, maka dia akan merasa
atau dia akan tumbuh rasa cinta kepada ahli bid'ah tersebut. Ketika ahli bid'ah ini mengucapkan ucapan yang batil, maka dia summum bukmun umyun, diam. Bahkan ketika ada yang membantah si ahli bid'ah ini, maka kalau sudah kadung cinta akan dibela mati-matian, dan betapa banyak yang demikian. Ya, ada istilah bahasa Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Ya, cinta itu tumbuh karena terbiasa. Ya, lama-kelamaan karena sudah saking seringnya kumpul sama ahli bid'ah, maka ucapan-ucapan yang sesat dari mereka dianggap hal yang biasa. Bahkan lama-kelamaan akan dianggap sebagai ucapan yang hak. Ya, naudzubillah. Kemudian waqala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim An-Nakhai, la tujalisu ashabal bid'ah, jangan kalian duduk bersama ahli bid'ah, wala tukallimuhum, dan jangan kalian berbicara kepada mereka. Fa inni akhafu an tartadda qulubukum, karena aku khawatir hati kalian bisa murtad. Ya, karena bid'ah itu kata para ulama baridul kufri. Ya, bid'ah itu adalah jembatan menuju kekufuran. Ya, tidaklah terjadi kekufuran itu karena pintu bid'ah yang terbuka. Berapa banyak kesyirikan, kekufuran itu terbuka ya gara-gara kebid'ahan tersebut. Anda lihat sejarah, antum lihat sejarah. Bagaimana dahulu ketika kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya, penyebabnya adalah karena bid'ah yang mereka lakukan, yaitu bid'ah al-ghulu fis shalihin. Berlebih-lebihan kepada orang soleh, ekstrim kepada orang-orang soleh. Ini bid'ah. Dari situlah kemudian terjadi kesyirikan. Ya, kemudian juga di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, di mana dia ini membuat bid'ah dalam beribadah kepada Allah, yaitu dia mengatakan kepada ahlul Mekah, ya, kepada orang-orang di Jazirah Arab, untuk beribadah kepada Allah melalui berhala-berhala, karena dia melihat orang-orang Syam, di mana Syam merupakan ardul anbiya, negerinya para nabi, mereka beribadah dengan cara melalui patung-patung para nabi tersebut, berhala-berhala para nabi tersebut. Maka ditiru oleh Amr, diterapkan di Jazirah Arab, diterapkan di Mekah. Ya, ini bid'ah. Nggak pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul beribadah kepada Allah melalui perantara. Maka dari situlah akhirnya terjadi kesyirikan di tempat yang paling suci, yaitu Ka'bah. Ya, pintunya dari mana? Dari kebid'ahan. Ya, maka nggak heran kalau di sini Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwasanya aku khawatir kalian bisa murtad, bisa keluar dari Islam gara-gara kebid'ahan, gara-gara kalian duduknya menimba ilmunya sama ahli bid'ah. Ya, orang belajar filsafat, belajar ilmu kalam, ya, lama kelamaan akan melontarkan ucapan-ucapan yang kufur. Ya, bahkan pernah viral berapa tahun yang lalu itu di salah satu universitas negeri di negeri kita, ya, dipasang spanduk besar, Tuhan membusuk. Ya, itu yang bikin mahasiswa-mahasiswa yang katanya Islam, belajar agama Islam gang berapa kayak gitu. Ya, ada lagi sebuah tempat di sana ditulis, ya, area bebas Tuhan. Nah, ini akibatnya kalau belajar ilmu filsafat. Ya, seorang bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Abu Kilabah, berkata Abu Kilabah, ya Ayyub As-Sakhtiyani, wahai Ayyub As-Sakhtiyani, la tumakin ashabal ahwa min sam'ika. Wahai Ayyub As-Sakhtiyani, jangan kau berikan pendengaranmu kepada ahli bid'ah. Ya, jangan kau berikan pendengaranmu itu, kau biarkan kau mendengarkan ucapan-ucapan ahli bid'ah. Maka di sini larangan dari para salaf untuk mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Ya, bahkan tutup telinga. Ahli bid'ah berbicara, tutup telinga. Nah, kalau Anda mungkin lagi ya scroll YouTube, ya, kalau melewati ya ada videonya ahli bid'ah, langsung scroll sudah, nggak usah penasaran. Ya, biasanya orang tertipu karena apa istilahnya itu, ngelihat judulnya itu thumbnail, ya enggak, tapi ada istilahnya,
clickbait. Ya, clickbait karena penasaran dengan judulnya maka diklik. Ya, dilihat. Ya, maka jangan. Kalau sudah tahu itu isinya adalah gambarnya di situ mukanya ahli bid'ah, langsung sudah lewati. Ya, jangan berikan pendengaranmu kepada ahli bid'ah. Wa qala al-Fudail ibnu Iyad, berkata al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin fakhudh fi tariqin akhar." Kalau kau melihat ahli bid'ah berjalan di satu jalan, maka kau ambil jalan yang lain. Ya, ini terutama tokoh-tokohnya. Nah, kalau orang-orang awamnya nggak keluar rumah antum lihatnya. Ya, ini terutama tokoh-tokohnya ditekankan kepada orang-orang yang dai-dai yang menyeru kepada bid'ah. Ya, kalau Anda melihat ada ahli bid'ah di satu jalan, Anda ambil jalan yang lain. Artinya nggak mau berjumpa dengan mereka. Ya, jangankan berbicara dengan mereka, bertemu, berpapasan dengan mereka saja ahlu sunnah nggak mau. Ya, demi apa? Demi untuk menjaga akidah. Bukan saya cuma lewat tok Ustadz, saya nggak berbicara kepada dia, saya nggak mendengarkan ucapan dia. Bahkan ketika kau melihatnya saja, terkadang syaitan akan menghiasi. Oh, lihat fulan itu, wajahnya bercahaya, ya, putih gitu, bersahaja. Apalagi kalau dimesemi sama ahli bid'ah ya. Wah, ternyata ramah ya. Ternyata dia itu akhlaknya bagus ya. Ya. Terus kemudian apalagi kalau parfumnya harum gitu. Wah, ternyata baunya harum, bau surga. Ya, syaitan akan menghiasi. Ya, ini ahli bid'ahnya belum ngomong ini. Ya, belum ngomongin ahli bid'ahnya. Masih lewat tok, syaitan sudah membisikkan kepada kita untuk ada kecintaan. Hati kita diberikan kecintaan kepada si ahli bid'ah tadi. Ya, makanya sekali lagi, jangankan mendengarkan ucapan mereka, kalau bisa bertemu dengan mereka saja ahlu sunnah nggak mau. Ya, ini sekali lagi demi untuk menjaga ad-din, menjaga akidah, menjauhkan diri dari asyubuhat, dari syubhat mereka. Wasu'ila Abu Zur'ah anil Harith bin Asad al-Muhasibi wa kutubihi. Ya, Al-Imam Abu Zur'ah pernah ditanya tentang seorang yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya. Al-Harith Al-Muhasibi ini sebenarnya adalah seorang yang banyak mendapatkan pujian dari para ulama. Dia termasuk di antara orang yang zuhud di dalam agama. Namun dia ditahdzir oleh Imam Ahmad karena dia terjerumus ke dalam ilmu kalam. Ya, dia terjerumus ke dalam ilmu kalam. Faqala lisail, maka dia mengatakan kepada yang bertanya, iyyaka wa hadhil kutub. Hati-hati engkau dengan kitab-kitab ini, yaitu kitab-kitabnya Al-Harith Al-Muhasibi. Bahkan kalau nggak salah pernah kita lewati. Ana lupa, Al-Harith Al-Muhasibi atau Husain Al-Karabisi yang disebut sebagai Buhurul Ilm, lautannya ilmu. Ya, tapi bersamaan dengan itu mereka terjatuh ke dalam ilmu kalam. Maka di sini Abu Zur'ah memperingatkan, hati-hati kalian dengan kitab-kitab ini, yaitu kitab-kitabnya Al-Harith Al-Muhasibi. Hadhihi kutubu bid'ain wa dhalalat. Ini adalah kitab-kitabnya bid'ah, ahlil bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Alaika bil athar. Cukup bagimu untuk berpegang dengan athar, yaitu riwayat-riwayat yang datang dari para salaf. Qila lahu, dikatakan lagi kepada Abu Zur'ah, fi hadhil kutub ibrah. Ini ngeyel. Tapi kan di kitab-kitab ini ada banyak kebaikan-kebaikan. Ya, sama seperti sebagian orang ketika kita peringatkan, hati-hati. Ya, jangan kau mendengarkan Ustadz Fulan. Jangan kau hadir di kajiannya Ustadz Fulan. Ya, jangan kau menonton ceramah-ceramahnya Ustadz Fulan. Ya, dia ngeles dengan mengatakan, oh iya tapi kan banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Ya, masa gara-gara beberapa kesalahan kita menolak semua ilmu-ilmunya? Ya, makanya sebelumnya ini sudah disebutkan tentang kekeliruan seseorang itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari ahlus sunnah. Ya, meskipun satu saja dia jatuh dalam sebuah kekeliruan yang itu merupakan penyimpangan dalam masalah usul, maka itu menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah dan kita tidak lagi mengambil semua yang datang darinya. Ya, maka jangan pakai metode apa? Yang timbangan itu disebut dengan manhaj apa? Muwazanah.
Ya, menimbang-nimbang, oh kan kesalahannya cuma satu, kebaikannya kan banyak, jasanya kan banyak. Iya, satu ini tapi berat. Ya, satu ini berat. Ya, kalau kesalahan-kesalahan yang bisa ditolerir. Ya, kesalahan-kesalahan yang bukan dalam perkara-perkara yang merupakan prinsip di dalam agama, yang bukan merupakan usul akidah ahli sunnah. Tapi kalau satu ini merupakan kekeliruan, penyimpangan dalam usul akidah ahli sunnah, maka meskipun banyak kebaikan-kebaikannya, kita tidak akan mengambil satupun ilmu darinya. Nah, ini prinsip kita. Ya. Adapun kebaikan-kebaikannya, maka itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun urusannya dengan kita melihat orang tersebut dari sisi kelurusan akidahnya, keistiqomahan dia di atas prinsip-prinsip akidah salaf. Ya. Kemudian juga sebagian orang mengatakan ini yang kita ambil cuman yang baik-baiknya saja. Maksudnya dia memotong ceramah-ceramahnya ahli bid'ah. Ya, yang dipotong itu kebetulan yang memang baik. Ya, kebetulan tidak bertentangan dengan qala Allah dan qala Rasul. Ya, yang dipotong itu. Maka sebagian orang ngeles mengatakan kan ini potongannya juga isinya kebaikan. Tidak bertentangan dengan akidah ahli sunnah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Maka kita jawab, meskipun itu tidak bertentangan dengan ahlu sunnah, ceramah yang kau potong itu, namun sama saja kau mempromosikan orangnya untuk supaya didengar oleh orang-orang lain. Orang-orang awam akan penasaran, wah bagus ya ceramahnya Ustadz ini ya. Ya, potongannya memang nggak ada masalah. Tapi orang-orang awam akan mengatakan, wah bagus ini ceramahnya ini, luar biasa. Ustadz siapa ini namanya? Ustadz Fulan. Dicari sama dia di YouTube. Ya, yang dicari sama dia adalah kajian fullnya. Nah, di situ syubhat-syubhatnya. Maka secara tidak langsung dia sedang mempromosikan ahli bid'ah. Ya, meskipun sekali lagi yang dipotong tadi memang tidak bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Yang dipotong hanya masalah-masalah akhlak. Yang dipotong adalah masalah-masalah yang umum, masalah rumah tangga. Ya, memang nggak masalah. Ya, tapi itu menjadikan orang-orang awam tertipu. Sehingga mereka penasaran kemudian mencari. Bahkan sampai ngefan sama ustadz tersebut. Ya, ini juga gara-gara orang yang nge-share tadi. Makanya hati-hati, jangan sembarangan nge-share. Ya, potongan-potongan video, potongan-potongan ceramah. Dipastikan dulu siapa yang ngomong. Kemudian dipastikan apa ucapannya dia. Jangan cuma dilihat isinya. Lihat siapa yang ngomong ini. Ya, apakah dia ini orang yang di atas sunnah atau bukan? Ya. Kalau nggak tahu ya sudah tahan, jangan di-share. Saya nggak tahu ustadz ini di atas sunnah atau di atas bid'ah, saya nggak tahu. Ya sudah tahan. Ya kok kayak kejar setoran gitu orang-orang itu. Pokoknya harus nge-share. Kalau nggak ada yang di-share, itu kayaknya hidup ini terasa hampa. Ya, hari-hari itu penuh dengan kehampaan gitu. Naudzubillah. Ya, ada orang-orang yang memang medsosnya itu kejar setoran, harus nge-share setiap hari. Kata orang ini, fi hadhil kutub ibrah, di dalam kitab-kitabnya Al-Harith Al-Muhasibi itu banyak ibrah, banyak kebaikannya. Faqala man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah falaysa lahu fi hadhihi ibrah. Barang siapa yang tidak mencukupkan dengan kebaikan yang ada di dalam kitabullah, maka tentu selain kitabullah dia tidak lebih mendapatkan kebaikan juga. Ya, maka apa yang ada di dalam kitabullah ya sudah itu cukup. Kalau bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitabullah, maka itu bukan kebaikan. Ya, maka kitab-kitabnya ahli bid'ah itu bertentangan dengan kitabullah. Maka berarti tidak ada kebaikan di dalamnya, meskipun ada poin-poin yang sesuai, yang cocok. Wa qala al-imam, kemudian dilanjutkan di sini, tsumma qala ma asra'an nas ilal bid'ah. Betapa cepatnya manusia itu menuju kebid'ahan. Wa qala al-imam Ahmad fi haqqil muhasibi kalaman anifan lamma su'ila anhu fa mimma qalahu lis-sa'il la taghtar bi tanqisi ra'sihi. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Imam Ahmad mengatakan jangan kau tertipu dengan kepalanya yang selalu tertunduk. Wah, kayaknya ghaddul basar. Nah, itu antum kalau lewat papasan sama ya ustadz ahli bid'ah itu, wah dia seakan-akan orang yang ya ghaddul basar. Nah, dari situ itu sudah muncul apa? Kecintaan. Wah, masya Allah ya, dia menundukkan pandangan, ya, matanya dijaga dari hal-hal yang haram.
Ya. Kalaupun memang betul dia menjaga dari hal-hal yang haram, itu kebaikan. Tapi apa manfaatnya kalau dia punya akidah yang menyimpang? Apa manfaatnya kalau dia menyelisihi akidah salaf? Ya, maka sekali lagi, nunduknya dia, ghaddul basarnya dia, ya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan gara-gara dia cuman ghaddul basar, menundukkan pandangan, maka kita tertipu seakan-akan dia ini adalah orang yang layak untuk diambil ilmu darinya. Layak untuk kita dengarkan ucapannya, layak untuk kita baca kitab-kitabnya. Enggak. Ya, padahal dia punya penyimpangan-penyimpangan. Ya, kata Imam Ahmad, jangan tertipu dengan kepalanya yang tertunduk. Fa innahu rajulu su, karena dia adalah orang yang su, orang yang buruk. Ini ucapan apa? Pentol kasar atau pentol halus ini? Hah? Ya. Kalau anak yang mengucapkan atau orang sekarang yang mengucapkan sudah dikatakan nggak ada akhlaknya, nggak ada hikmahnya dalam berdakwah. Ya. Kalau memang orang itu pantas untuk digelari dengan gelar yang buruk, maka memang pantas digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Karena kesesatannya sudah luar biasa. Ya, penyimpangannya sudah luar biasa. La tukallimhu, kata Imam Ahmad, jangan kau berbicara dengannya. Wala karamatalahu, tidak ada penghormatan kepadanya, artinya tidak ada kemuliaan kepadanya. Wala nu'ma ainin, dan nu'ma ainin mananya adalah la taj'al ainaka in aman. Ya, jangan kau jadikan matamu itu menoleh kepadanya dalam rangka engkau ya matamu itu jangan kau palingkan kepadanya sehingga kau menikmati apa yang ada padanya. Ya, kayak tadi misalnya papasan sama ahli bid'ah, ketika kau melihat kepadanya, jangan sampai matamu itu senang dengan pemandangannya si ahli bid'ah itu. Ya, suka dengan penampilannya ahli bid'ah itu, terpesona dengan penampilannya ahli bid'ah itu. Ya, ini maknanya wala nu'ma'in ay la taj'al dzalika in aman. Ya, jangan kau lakukan itu dalam rangka untuk menyenangkan kedua matamu. Fahadha manhajus salaf fi ta'amul ma'ahlil bid'ah wa mawqifuhum min kutubihim wa sama'i kalamihim. Kata beliau, inilah manhaj salaf dalam menyikapi ahlil bid'ah. Ya, dalam bermuamalah dengan ahlil bid'ah. Inilah sikap mereka dari kitab-kitab ahlil bid'ah dan ceramah-ceramah ahlil bid'ah. Wa qis dzalika ala asyritatihim fa inna syaqsyaqatal kalam fil asyritati akhtar. Dan kata beliau, kiaskan ini juga dalam masalah kaset-kaset mereka. Kiaskan juga dalam masalah YouTube mereka. Ya, atau kiaskan juga dalam medsos-medsos mereka. Karena sesungguhnya syaqsyaqah, ya syaqsyaqah maknanya saut. Ya, syaqsyaqah maknanya adalah saut. Ya, suara atau ya apa kayak kita katakan kalau bahasa dikatakan syaqsyaqa at-ta'ir. Ya, burung itu syaqsyaqa artinya sautut ta'ir, suaranya burung. Apa berarti? Kicauan. Ya, kalau ahlul bid'ah apa? Kalau ayam kalau ya ayam apa? Kokokan ayam. Itu syaqsyaqa. Hah? Celotehan ahli bid'ah. Ya. Celotehan ahli bid'ah. Sesungguhnya celotehan ahli bid'ah dalam kaset-kaset mereka akhtar, itu lebih berbahaya. Ya, dan memang betul. Makanya sebagian masyayikh atau sebagian ustadz juga itu lebih fokus sama konten-kontennya ahli bid'ah atau ceramah-ceramahnya ahli bid'ah yang ada di medsos, itu lebih diperhatikan untuk dibantah daripada buku-buku yang ditulis sama ahli bid'ah di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena orang-orang awam itu lebih banyak mengkonsumsi apa? Medsos atau buku-buku medsosnya. Ya, maka bahayanya itu lebih menyebar yang medsosnya daripada bukunya. Ya, ada seorang ya boleh kita katakan bocah yang mabuk filsafat yang lagi viral belakangan ini. Dia nulis banyak buku. Ya, tapi di sisi yang lain dia juga punya channel YouTube yang isinya
Ya, kedustaan-kedustaan dan penyimpangan-penyimpangan. Apalagi ucapan-ucapan yang keji, tuduhan-tuduhan yang keji kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun yang lebih difokuskan adalah ceramah-ceramahnya atau potongan-potongan ucapannya yang ada di video itu. Karena itu yang lebih tersebar daripada kitab-kitab atau buku-buku yang dia tulis. Karena kalau kita lihat minat baca orang Indonesia ini, apalagi orang Indonesia, minat bacanya itu tinggi atau rendah? Rendah minat bacanya. Ya, sehingga buku-bukunya ini lebih sedikit bahayanya daripada ceramah-ceramahnya. Nah, makanya betul di sini beliau mengatakan ucapan ahlul bid'ah yang ada di dalam kaset akhtar itu lebih berbahaya dari kitab-kitab mereka. Falaita syi'ri hal yafqan syababuna li hadzal manhaj wa yahdharu ashritata wa kutuba ahlil bid'ah wal ahwa fi asrina hadza. Ya, ketika ditanyakan apakah sudah mumpuni ya para pemuda-pemuda kita di dalam masalah manhaj salaf ini? Ya, apakah mereka sudah cukup pintar, sudah cukup kuat di dalam manhaj ini sehingga layak untuk kita peringatkan mereka dari kitab-kitab ahlil bid'ah atau ceramah-ceramah mereka di zaman sekarang? Jawabannya apa? Iya. Jawabannya belum cukup. Ya, kita ya masih belum cukup penguasaan kita terhadap manhaj ini. Kita masih belum mumpuni akidah kita. Ya, maka jangan coba-coba untuk mendengarkan ocehan mereka atau membaca kitab-kitab mereka. Kemudian yang terakhir kata Syekh Shalih Fauzan, fala yajuzu qira'atu kutubi ahli dhalal. Tidak boleh membaca kitab-kitab ahlud dhalal illa li ahlil ikhtisas min ahlil ilm. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusus, terutama para ulama. Ya, tujuannya lirraddi 'alaiha, untuk membantah mereka, wat tahdhir minha, untuk mentahdzir umat dari kesesatan mereka. Ya, maka antum cukup membaca buku-buku bantahan saja, jangan langsung dari kitab aslinya. Ya, kayak yang pernah kita sampaikan, dulu kita pernah keliru dalam metode belajar. Di mana dahulu kita memperdalam ilmu kristologi. Dengan cara apa? Kita langsung belajar dari ya buku-bukunya Nasoro, buku-bukunya Yahudi, langsung dari kitabnya. Ya, maka ini metode yang keliru. Kalau ingin untuk memperdalam ilmu tersebut, maka lihat kitab-kitab para ulama yang membantah mereka. Ya, seperti kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa judulnya? Yang membantah orang-orang Nasara. Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ya, jawaban bagi yang merubah agama Al-Masih. Ya, maka baca saja kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ya, di situ dinukil oleh beliau ucapan-ucapannya orang-orang Nasara, ayat-ayat dari Injil, dari Taurat, kemudian langsung bantahannya. Ya, kalau antum langsung membaca dari kitab-kitab mereka, terus antum menemukan bantahannya di mana? Ya, apa sok langsung mau membantah, tahu bantahannya? Naudzubillah. Ya, demikian juga yang mau mempelajari ilmu kalam, membantah ilmu kalam misalnya filsafat, jangan langsung belajar dari kitab-kitab mereka. Ya, lihat kitab-kitab para ulama yang memang membantah ilmu kalam. Ya, dan banyak, terutama karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, seperti kitab beliau, tapi antum pusing kalau bacanya itu. Ya, apa? Ada 11 jilid, 10 jilid, 11 jilid. Dar'u ta'arudil aql wan naql. Ya, itu jangankan kita, syekh saja kalau baca itu juga ya, pusing. Ya, tapi ya demikian metode belajar. Sekali lagi, jangan langsung ke kitabnya ahlul bid'ah, ahlul dhalal, tapi lihat karya-karya para ulama. Alhamdulillah Allah mencukupkan kita dengan karya-karya para ulama. Ya, semua antum mau membuka kesesatan, ingin mempelajari kesesatan apa, para ulama itu sudah punya bantahannya. Namanya kesesatan, kebid'ahan, itu seperti kaset yang sudah usang. Kesesatan yang ada sekarang itu sebenarnya sudah ada di zaman dahulu, sudah dibantah oleh para ulama di zaman dahulu, cuman dibungkus dengan bungkus yang baru. Ya, dirangkai dengan kalimat-kalimat yang baru, seakan-akan ini syubhat yang baru, padahal enggak. Lawas wesan.
Ya sudah kasep, atau mungkin itu baru buat kita. Itu baru buat kita. Tapi kalau kita teliti, bantahan para ulama sudah ada. Ya maka cukup sudah bantahan-bantahan mereka, itu merupakan ilmu buat kita. Intaha, selesai dari pertanyaan 48. Sekarang lanjut as-su'al at-tasi' wal arba'in. Qala sa'il, penanya bertanya kepada Syekh, man hiyal firqatun najiyah al-mansurah fi hadzal asr wa ma sifatuha wa simatuha. Kata beliau, siapakah kelompok yang selamat yang ditolong di zaman ini dan bagaimana sifat-sifat mereka, sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Ini sebenarnya sudah kita bahas di pertanyaan berapa? Yang kemarin ada yang membedakan antara al-firqah najiyah dan ta'ifah mansurah. Ya, pertanyaan nomor 41 yang sudah kita lewati. Nah, di sini lebih ditekankan tentang ciri-ciri mereka. Maka dijawab oleh Syekh, al-firqatun najiyatul mansurah fi hadzal asri wa ila qiyamis saah hiya allati qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha lamma su'ila hina qala. Kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah atau ifatul mansurah di zaman ini dan bahkan sampai hari kiamat, yaitu apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut. Nabi mengatakan, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara terpecah menjadi 72 firqah. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umat ini terpecah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Yang 72 di neraka itu muslim atau kufar. Mereka masih muslim. Ya, namun mereka jatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan sehingga mereka terancam. Ya, awas, ini min babil wa'id. Ya, min babil wa'id. Mereka terancam. Bukan kita memvonis orang-orangnya, person-personnya sudah pasti di neraka. Enggak. Tapi kita ancamkan mereka. Qalu man hiya, siapa mereka? Qal man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nabi memberikan ciri al-firqatun najiyah, yaitu mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya sekarang. yakni mereka yang mengikuti metode beragamanya Nabi dan para sahabat. Mereka yang memahami agama ini, berakidah dengan akidahnya Nabi dan para sahabat, beribadah dengan ibadahnya Nabi dan para sahabat. Ya, ini ciri al-firqatu an-najiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan." Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, yakni para sahabat. Kemudian Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, ai bi itqan. Ya, bi ihsan ai bi itqan, dengan teliti. Jadi bukan cuma jargon saja, kita mengikuti para sahabat, kita mengikuti para salaf. Bahkan ahli bid'ah mengatakan yang lucu itu, takwil, tafwid itu adalah mengikuti metodenya para salaf. Ya, para salaf itu dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah sifat Allah, itu metodenya kalau enggak mentakwil maka mentafwid. Ya, maka kita jawab, iya betul, itu metodenya salaf. Salaf secara bahasa artinya apa? Pendahulu. Ya, ternyata yang dimaksud mereka, kalau kita teliti dalam sejarah, orang pendahulu kita yang melakukan takwil atau tafwid terhadap sifat-sifat Allah, siapa pencetusnya? Jaham bin Sofwan. Ya, itu maksudnya salaf mereka. Paham ya? Jadi kalau dikatakan salaf, iya no ya, oh iya, salaf itu metodenya takwil sama tafwid. Salafmu itu maksudnya siapa? Jaham bin Sofwan. Iya. Tapi kalau para sahabat nggak ono mentakwil atau mentafwid. Ya, mereka isbat, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, para salaf itu menetapkan tanpa menyerupakan dan tanpa menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tanpa mempertanyakan bagaimana. Ya, sebagaimana ucapan Imam Malik yang dijadikan mizan, dijadikan timbangan dalam
kaidah asma wa sifat. Nah, ini ucapan Imam Malik yang harus dihafal. Ya, tapi bukan cuman istiwa saja. Ini jadi mizan dalam semua sifat-sifat Allah. Al-istiwa'u ma'lum. Ya, istiwanya Allah diketahui maknanya. Ya, bisa juga diterapkan dalam semua sifat. Misalnya waliyad ma'lumah. Ya, tangan Allah itu diketahui maknanya. Tapi wal kaif majhul. Bagaimananya itu yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani sifat Allah sebagaimana yang Allah firmankan dan sebagaimana yang Nabi sabdakan, itu hukumnya wajib, ditetapkan maknanya. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu adalah bid'ah. Ya, jadi ada sebagian ikhwan yang gagal paham, bertanya tentang sifat Allah itu bid'ah. Jadi ketika dia nggak paham tentang penjelasan sifat Allah, dia nggak mau bertanya karena takut dengan ucapan ini. Ya, tanyakan saja. Ya, misalnya ada yang bertanya, Ustadz, kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala terkadang menyebutkan yad, ya tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan satu, ya dengan bentuk mufrad. Ya, tapi juga terkadang dalam bentuk jamak. Ya, Allah mengatakan misalnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi terkadang Allah menyebutkan dalam bentuk plural, misalnya dalam bentuk jamak, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ya, maka tanyakan, ya bagaimana mengkompromikannya, apalagi ada syubhat dari ahli bid'ah demikian. Maka bukan pertanyaan ini yang dilarang, tapi yang dilarang pertanyaan apanya? Bagaimananya sifat Allah itu. Ya Ustadz, bagaimana sifat Allah? Coba gambarkan kepada kita. Kalau bisa tulis di papan. Naudzubillah. Ya, ini sudah tasbih. Ya, kufur ini menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita kembali ke ayat ini, walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu dengan itqan, dengan teliti. Dia mengikuti manhaj salaf itu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah atau Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Dan Allah persiapkan bagi mereka, yakni yang mengikuti pemahaman para sahabat, Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka masuk ke dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara ayat ini. Ya, maka jaminan surga. Jaminan surga bagi yang mengikuti manhaj salaf. Min sifati hadhil firqah, di antara sifat dari al-firqatun najiyah adalah annaha mutamassikatun bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Yaitu mereka berpegang teguh dengan ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, menerima, ridho dengan akidah-akidah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, kalau ahli bid'ah nggak ridho, nggak puas dengan akidahnya Nabi, nggak puas dengan akidahnya para sahabat. Ya, sehingga mereka merubah-rubah atau menambah-nambahi yang nggak cocok dengan akidahnya Nabi dan para sahabat Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan nggak boleh bertanya tentang di mana Allah. Yang pertama kali bertanya di mana Allah siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada begitu ucapan ahli bid'ah. Salah seorang tokoh ahli bid'ah mengatakan, kalau kita ditanya tentang di mana Allah, maka salahkan yang bertanya itu. Karena nggak boleh Allah itu ditanya aina, di mana. Ya, maka kita jawab loh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah? Ini menunjukkan ketidakridhoan dia, ketidakpuasan dia dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan perlu untuk menguji seseorang apakah dia di atas akidah yang sahihah. Salah satunya adalah ditanya tentang salah satu sifat Allah, yaitu al-ulu, ya, istiwa, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanyakan, Ustadz, di mana Allah? Allah itu tentang di mana Allah ada dua pendapat di kalangan para ulama. Baik, sudah Ustaz, yes, ya. Terima kasih, tinggalan sudah. Paham ya? Nah, untuk menguji seseorang,
Ya, tanyakan kepada ustadz, Anda nemu ustadz, nemu koyok duit. Ya, Anda mendapati seorang ustadz misalnya, tanyakan kepada dia, Ustadz, aina Allah? Di mana Allah? Nah, tentang di mana Allah ada khilaf di antara para ulama. Oh ya, ya sudah Ustadz, terima kasih. Ya, sudah tinggalkan sudah. Tentang di mana Allah ada dua pendapat. Allahnya ada berapa loh? Hah? Allah ada satu, kok bisa ada dua pendapat? Ya, kemudian wa min sifatiha annaha tasbir 'alal haq wa la taltafit ila aqwalil mukhalifin. Firqatun najiyah, al-firqatun najiyah itu adalah orang-orang yang bersabar di atas al-haq dan tidak menoleh kepada ucapan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf. Yaitu ucapan ahli bid'ah. Tapi dia tetap bersabar. Ya tetap teguh memegang akidahnya. Meskipun mungkin dia mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam fitnah, berbagai macam cacian, tidak dia toleh sama dia. Ya, wala ta'khudha fillahi laumata laim. Ya, dia tidak gentar meskipun banyak orang-orang yang mencelanya, selama tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. Senantiasa ada sekelompok umatku yang di atas kebenaran, zahirin, yang menampakkannya. La yadurruhum man khadalahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mengkhianati mereka. Ya. Kalau yang berikutnya wala man khalafahum, tidak pula yang menyelisihi mereka. Di sini kata para ulama, man khadalahum ay minal muwafiqin, dari kalangan orang-orang yang satu akidah katanya. Ya, jadi terkadang ujian itu muncul bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam, dari orang-orang yang katanya menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ya, terkadang muncul celaan-celaan dari situ juga. Oh, ini kok bahasnya akidah terus. Ya, ini kok pembahasannya tentang masalah pemimpin. Masa akidah itu cuma masalah pemimpin saja? Ya. Yang nyinyiri itu bukan hanya ahli bid'ah yang ada di luar sana, tapi yang nyinyiri juga yang katanya juga di atas akidah ahli sunnah, di atas manhaj salaf. Itu sering. Namun ini tidak menyurutkan seorang ahli sunnah untuk terus menyuarakan, menampakkan kebenaran. Ya, jangan terus dinyinyiri, ciut gitu, enggak. Ya, terus dia tetap tegar, sabar menampakkan kebenaran ini meskipun dinyinyiri oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, baru kemudian wala man khalafahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Ai minal kharij. Ini orang-orang yang dari luar. Kalau man khadalahum minad dakhil, dari orang-orang dalam. Paham dong? Nah, ini perbedaannya. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas hal tersebut. Wa min sifatil firqatin najiyatil mansura annaha tuhibbu salafas salih wa tusni alaihim wa tad'u lahum wa tatamassaka bi atharihim. Di antara sifat al-firqatun najiyah, mereka mencintai para salafus salih, bukan malah membenci para salaf. Ya, bukan malah enggak suka dengan para salaf. Ketika disebutkan bahwasanya ini merupakan akidahnya para salaf, bukan malah membenci, bukan malah nggak suka. Oh, dikit-dikit akidahnya salaf, dikit-dikit akidahnya salaf. Ya, bahkan ada jargon yang mengatakan as-salaf aslam, wal khalaf ahkam. Naudzubillah. Para salaf itu akidahnya selamat, lebih selamat. Tapi kalau orang belakangan itu akidahnya lebih bijak. Naudzubillah. Ini orang-orang yang nggak suka dengan akidah salaf, nggak suka dengan para salaf. Ahlus sunnah, al-firqatun najiyah itu memuji para salaf, ya, mendoakan mereka dan berpegang dengan akidah mereka. Wa min sifatihim adamu tanaqqusihim li ahadin minas salaf, sawaun as-sahaba au man ba'dahum. Di antara ciri firqatun najiyah yaitu tidak mencela seorang pun dari para salaf, apalagi para sahabat Nabi SAW. Mencela Muawiyah, mencela Abu Hurairah, ini bukan ciri firqatun najiyah. Ya, seperti yang diucapkan oleh Sayyid Qutb yang mencela Utsman bin Affan, yang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, yang katanya menggunakan kemunafikan ketika bersitegang dengan Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah.
Atau sebagian orang-orang sekarang mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan Abu Hurairah itu adalah seorang pendusta. Karena bagaimana mungkin dia ini cuma 3 tahun bersama Nabi, namun bisa meriwayatkan hadis yang segitu banyak. Maka kebanyakannya itu dusta katanya, naudzubillah. Ini bukan ciri al-firqatun najiyah. Ya, baik dari kalangan sahabat atau dari kalangan setelah mereka, yaitu para at-tabi'in. Kamil. Di antara ciri al-firqah al-munharifah, kelompok yang menyimpang, annaha tubghidus salaf, mereka itu benci dengan para salaf. Ya, salaf maksudnya para sahabat, para tabi'in dan yang seterusnya, nggak suka mereka. Wa tubghidu manhaj salaf, dan mereka benci dengan manhaj pemahamannya para salaf. Bahkan wa tuhadzir minhu, memperingatkan manusia dari manhaj salaf ini. Ini diantara ciri-ciri kelompok yang menyimpang, ketika dibacakan kepada mereka kitab-kitab akidah salaf, nggak mau. Ya, mereka maunya ya masalah-masalah rumah tangga, masalah akhlak, ya masalah-masalah politik, sukanya dengan hal-hal demikian. Ya, kalau diajak kajian akidah, kajian manhaj, nggak mau. Ya, maunya kajian-kajian yang sifatnya keren, ya tentang apa? Yang gaul-gaul itu apa namanya? Hah? Oh iya. Ya pokoknya yang judulnya apa istilahnya? Kekinian gitu. Ya, nah itu baru mau. Naudzubillah, nggak suka dengan manhaj salaf, nggak suka dengan akidah salaf. Ya pernah suatu ketika itu kita diundang kajian, kita sodorkan bagaimana kalau kita membahas kitab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kata panitianya, Ustaz, kitab tauhid sudah terlalu sering, sombong ini mengatakan sudah terlalu sering belajar tauhid. Wah, seakan-akan sudah kuat tauhidnya. Ya, mereka mencari tema-tema yang katanya kekinian yang dibutuhkan sama umat. Saya masih ingat kata-kata dibutuhkan sama umat. Naudzubillah. Emang umat nggak butuh sama tauhid? Ya, dikiranya pembahasan tentang masalah tauhid ini nggak dibutuhkan sama umat. Ya, mereka maunya cari pembahasan-pembahasan yang kekinian. Maksudnya apa yang sedang viral, apa yang sedang hot diperbincangkan. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Masalah-masalah kekinian. Naudzubillah. Ya, dikasih masalah tauhid nggak mau mereka. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak kira ini bisa kita sampaikan insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita masuk poin yang ke-50. Baik, ada pertanyaan, apa perbedaan ekstrim kanan dan ekstrim kiri? Ya, bukan rating kanan, rating kiri ya. Ini cuma istilah saja. Ini cuma istilah saja, ekstrim kanan, ekstrim kiri ini. Bisa dibalik-balik juga. Itu untuk menggambarkan al-ghulu wal jafa atau at-tafrid wal ifrat. Ya, itu membahasakannya dengan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Mau ekstrim kanan yang hulu, ekstrim kiri yang jafa, terserah. Ya, ini hanya istilah saja. Ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ma amarallahu bi amrin illa walisyaitan fihi nasghatan. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah kecuali syaitan di dalam perintah Allah tersebut memiliki 2 cara, 2 metode untuk menjerumuskan manusia ke salah satu dari 2 itu. Yang pertama, imma ila tafrid. Ya, yang pertama yaitu menjerumuskan manusia ke dalam tafrid, meremehkan, awit taksir, ya supaya manusia meninggalkan perintah Allah tersebut. Wa imma ilal mujawazah wal hulu, atau kalau enggak manusia dibikin hulu, berlebih-lebihan. Ya, wala yubali syaitan bi ayyihima dhafar, dan setan iblis tidak peduli mana di antara 2 senjata ini yang berhasil kena kepada hamba tersebut. Ya, maka dua-duanya ini wajib untuk diwaspadai. Ya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri hanya istilah saja ya.
izin bertanya, apa akidah Imam Al-Ghazali? Ini kalau nggak salah berapa pertemuan yang lalu ya dibahas oleh Ustadz di kajian hari Kamis ya, atau yang kajian hari Rebu, nah ya tentang Imam Al-Ghazali. Akidah Imam Syafi'i ya di ya ketika menyebutkan di akhir pembahasan nama-nama ulama-ulama madhab Syafi'i. Ya betul ya. Ya beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala banyak di dalam kitab-kitabnya yang berisi tentang hadis-hadis yang lemah atau palsu. Ya, kemudian juga banyak jatuh dalam ilmu kalam. Ya, banyak jatuh dalam pembahasan ilmu kalam di mana dia membantah ilmu kalam juga dengan ilmu kalam. Ya, bahkan sudah sampai benar-benar tenggelam dalam ilmu kalam. Namun di akhir hidupnya beliau menyesali itu semua dan mati dalam kondisi kitab Sahih Bukhari ada di tangan beliau. Ya, rahimahullahu ta'ala. Ustadz izin bertanya, bagaimana kita bisa tahu jika dia ahlul bid'ah? Ya, apa caranya antum? Pernah kita sampaikan, seorang itu dikatakan ahlul bid'ah apabila dia jatuh dalam salah satu dari dua perkara. Ada yang tahu? Man yadkur. Atulak. Idza khalafa ahlas sunnah fi amrin kulliyin, apabila seorang menyelisihi ahlus sunnah dalam masalah yang global ya, atau kalau bahasa saya dalam masalah yang apa, kalau bahasa pedagang itu grosir. Nah, antum masih ingat ya, dalam masalah grosir. Kenapa Anda katakan grosir? Karena namanya kulli itu tahtahu juz'i, di dalamnya itu ada perintilan-perintilan. Kalau yang diselisih sama dia adalah satu bungkus, nah berarti dalamnya juga diselisihi sama dia banyak. Seperti misalnya seorang mengatakan kita tidak menetapkan sifat Allah sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi kita takwil sifat Allah tersebut. Baik, sifat Allah, di dalam sifat Allah itu ada berapa sifat? Berapa sifat Allah? Ada berapa sifat Allah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama dia ditolak. Makanya seperti ini ahlus sunnah atau bukan? Bukan. Atau ada orang yang mengatakan la naqbal al-ahadith al-ahad fil aqaid. Kita tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Namanya hadis ahad itu jumlahnya berapa? Banyak. Nah, yang ditolak sama dia itu langsung satu grosir, satu pak. Ya, di dalam satu bungkus ini ada banyak hadis-hadis ahad, ditolak semua sama dia karena dia sudah punya konsep kita tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Padahal ahlus sunnah menerima hadis ahad apa enggak dalam masalah akidah? Menerima selama itu hadis yang sahih. Ya, maka tidak dilihat dia ahad atau mutawatir, tapi yang dilihat apakah dia sahih atau tidak. Itu. Makanya seperti ini dia ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua, apabila dia idza khalafa ahlas sunnah fi amrin juz'iyyin ishtahara fihi al-khilaf baina ahli sunnah wa ahlil bid'ah. Dia jatuh dalam permasalahan rincian, perintilan ya, atau tadi masalah eceran. Tapi masalah ecerannya ini adalah masalah yang menjadi titik sentral khilaf ya, perseteruan antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Seperti misalnya sifat Allah. Sifat apa kira-kira yang menjadi perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah? Sifat istiwa, ya, sifat tangan, ya, al-yad. Kemudian sifat kalam misalnya, sifat al-ulu, maksudnya uluwud dzat, ketinggian Allah secara zat, sifat nuzul. Ini semua adalah sifat-sifat yang
menjadi titik sentral perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Kalau ada orang yang mengatakan saya menetapkan semua sifat Allah, ya, kecuali satu yang tidak saya tetapkan, yaitu Allah memiliki kedua tangan. Ini saya nggak bisa nerima. Tapi kalau sifat-sifat yang lain saya terima. Nah, ini berarti apa? Ahli bid'ah. Ya. Tapi kalau ada yang menyelisih sifat, misalnya dia tidak menetapkan sifat yang tidak menjadi titik sentral permusuhan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ya, sifat ta'jub misalnya. Ya, Allah itu punya sifat ta'jub. Dia mengatakan bahwa aku tidak menetapkan sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua sifat aku tetapkan. Maka orang seperti ini dia tetap ahlus sunnah meskipun kekeliruannya itu tetap kita katakan keliru, kita katakan salah. Ya, kesalahannya tetap kita katakan salah. Tapi karena ini permasalahan yang bukan menjadi titik sentral perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah, maka dia la yubadda', dia tidak dibid'ahkan. Ya, ini penjelasannya banyak dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu taala. Kelas. Anak kira yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.